Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marisona Laviani. Saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber belajar di perguruan tinggi. Yang pertama ada konsep manajemen sumber belajar di perguruan tinggi. Menurut Abdul Muiz tahun 2012 mengatakan bahwa manajemen sumber belajar adalah sumber belajar yang secara sempit terfokus pada bahan-bahan cetak, sedangkan dalam arti luasnya mencakup berbagai macam sumber daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber belajar di perguruan tinggi adalah segala aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan sumber belajar untuk mempermudah mahasiswa dan dosen dalam mencapai tujuan atau kompetensi tertentu. Selanjutnya ada fungsi sumber belajar di perguruan tinggi. Menurut Muslimin Ibrahim mengatakan, fungsi sumber belajar yang pertama ada meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. Maksudnya yaitu mempercepat laju belajar dan membantu pendidik untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban pendidik dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua ada memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yaitu dengan cara mengurangi kontrol pendidik yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi peserta didik atau mahasiswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga ada memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara yaitu perancangan program pembelajaran yang sistematis dan pengembangan bahan pembelajaran yang dilandasi penelitian. Yang selanjutnya ada lebih menetapkan pembelajaran dengan jalan, yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar dan penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, ada memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, dan memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Dan yang terakhir ada memungkinkan penyaji pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber belajar di perguruan tinggi. Yang pertama itu ada sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Jadi, walaupun sesuatu memiliki daya, tetapi tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan tujuan pengajaran, maka sesuatu daya tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar. Yang kedua, sumber belajar mempunyai nilai-nilai belajar, yaitu dapat merubah dan membawa perubahan yang sempurna dari tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada. Apabila dengan sumber belajar malah menjadikan seseorang berbuat dan bersifat negatif, maka sumber belajar tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar. Selanjutnya, ada sumber belajar dapat dipergunakan secara terpisah, tetapi tidak dapat digunakan secara kombinasi atau gabungan. Misalnya itu, sumber belajar material dapat dikombinasikan dengan device dan strategi atau metode. Dan yang keempat, ada sumber belajar yang dirancang. Yaitu sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kelima, ada sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Menurut AECT, melalui karyanya, dia mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 macam. Yang pertama ada pesan, ialah informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide atau gagasan, fakta, pengertian, dan data. Yang kedua ada manusia, ialah orang yang bertindak sebagai penyimpanan informasi. Sangatlah tepat apabila dikatakan bahwa manusia adalah sumber dari segala sumber belajar. Yang ketiga ada bahan,
ialah perangkat lunak yang mengandung pesan disajikan kepada peserta didik atau mahasiswa dengan menggunakan perangkat melalui alat atau perangkat keras ataupun dirinya sendiri. Yang keempat ada peralatan, ialah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Yang kelima ini yaitu teknik atau metode, yaitu prosedur atau alur yang dipersiapkan dalam mempersiapkan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Contohnya sumber belajar yang dirancang adalah ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan sebagainya. Yang keenam ada lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, atau non-fisik. Suasana belajar contohnya ini sumber belajar yang dirancang untuk jenis ini seperti ruangan kelas, perpustakaan, auditorium. Sedangkan sumber belajar yang tidak dirancang adalah taman rekreasi, kebun, museum, toko, balai kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya ada manfaat sumber belajar di perguruan tinggi. Menurut Evelyn Siregar dan Hartini Hara pada tahun 2010 menjelaskan secara rinci bahwa manfaat sumber belajar di perguruan tinggi yang pertama ada memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Yang kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau diikuti secara langsung. Yang ketiga, menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas, memberikan informasi yang akurat dan terbaru, membantu memecahkan masalah pendidikan dalam lingkup makro maupun mikro, memberikan motivasi positif, dan yang terakhir merangsang untuk berpikir kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif, serta berkembang lebih jauh. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa manfaat sumber belajar di perguruan tinggi tidak hanya menyalurkan pesan saja, melainkan juga meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Peningkatan proses pembelajaran pada akhirnya ini akan meningkatkan kualitas peserta didik atau mahasiswa sendiri. Khususnya untuk sumber belajar bentuk majalah yang dikembangkan dalam penelitian, diharapkan mampu memberikan manfaat untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret, memperluas cakrawala, memberikan informasi yang akurat, serta merangsang untuk berpikir kritis. Selanjutnya ada kriteria memilih sumber belajar di perguruan tinggi. Ada 2 kriteria dalam memilih sumber belajar, diantaranya yaitu kriteria umum. Nah, yang kriteria umum ini juga merupakan ukuran dasar dalam memilih sumber belajar. Yang pertama ada ekonomis. Nah, ekonomis ini dalam pengertiannya itu murah, tetapi tidak terpatok pada harganya yang selalu rendah, tapi dapat juga pemanfaatan dalam jangka panjang. Yang kedua ada praktis dan sederhana. Praktis dan sederhana ini tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan langka. Dan yang ketiga ini mudah diperoleh. Maksudnya ini dekat dan tersedia di mana-mana, tidak perlu diadakan dan dibeli. Yang keempat ada fleksibel. Fleksibel ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan institusional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Yang keenam ada komponen-komponen sesuai dengan tujuan. Nah, hal ini untuk menghindari hal-hal yang di luar kemampuan pendidik atau dosen. Nah, beberapa kriteria ini memilih sumber belajar berdasarkan tujuannya. Di antaranya adalah memotivasi. Memotivasi ini bertujuan untuk membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah, dan lain-lain. Yang kedua ada pengajaran. Nah, pengajaran ini untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ini penelitian. Penelitian ini merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan lain-lain. Yang keempat ada memecahkan masalah. Yang kelima ada presentasi.
Nah, presentasi ini ditekankan sebagai sumber alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sumber belajar di perguruan tinggi. Menurut buku Teknologi Pengajaran karya Sujatna dan Rifai tahun 2007 menguraikan ada 4 faktor utama yang mempengaruhi sumber belajar. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Jika dahulu sumber belajar didominasi oleh sumber belajar yang tidak dirancang, maka sekarang ini dengan adanya teknologi, sumber belajar dapat dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dengan cara yang relatif mudah. Dan perkembangan teknologi juga mampu memberikan dan mencipta banyak alternatif sumber belajar baru yang jauh lebih efektif dan efisien digunakan. Komponen-komponen sumber belajar juga semakin kaya berkat adanya perkembangan teknologi ini. Yang kedua ada nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat utamanya sangat berkaitan dengan penggunaan sumber belajar yang tidak dirancang, terutama jika menggunakan lingkungan sekitar untuk sumber belajar. Contohnya saja ketika perlu mempelajari sebuah tradisi, namun masyarakat yang memiliki tradisi sangat tertutup, maka akan sulit untuk mempelajari, dan ketika masyarakat sudah mulai terbuka, maka tradisi tersebut bisa dijadikan sumber belajar langsung, bahkan sekaligus bisa dilestarikan. Yang ketiga ini ada keadaan ekonomi. Tingkat finansial atau ekonomi sangat mempengaruhi terhadap produksi atau pengadaan dan juga penyebaran sumber belajar. Jelas sangat tidak mungkin jika pendidik untuk mewajibkan setiap peserta didik agar memiliki sumber belajar yang memiliki harga mahal. Instansi pendidikan juga tentunya harus mengalokasikan dana dengan baik dan tidak dengan mudah mengadakan dan menyebarkan secara cuma-cuma sumber belajarnya. Yang terakhir ada keadaan pemakai. Kondisi penggunaan atau pemakai tentunya merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi sumber belajar. Jelas sekali bahwa penggunaan ini sebagai pelaku yang memanfaatkan sumber belajar yang dipilih. Keadaan pemakai ini meliputi banyak hal seperti latar belakang penggunaan, tingkat kecerdasan, kondisi sosial, jumlah pemakaian, dan kondisi pemakai pada umumnya. Nah, faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang sangat memberikan pengaruh terhadap sumber belajar. Sedikit saja perubahan terjadi pada faktor-faktor tersebut, maka sumber belajar juga harus mengalami perubahan. Paling tidak harus menyesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru dari faktor-faktor yang mempengaruhi sumber belajar, baik mulai dari pemilihan sumber belajar, penggunaan, hingga evaluasi. Sangat penting memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sumber belajar ini. Selanjutnya ada konsep pusat sumber belajar di perguruan tinggi. Menurut Sukorini Warsito tahun 2008, pusat sumber belajar merupakan tempat di mana berbagai jenis sumber belajar dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisien dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, pusat sumber belajar merupakan sarana untuk mengelola dan mengembangkan sumber belajar. Pusat sumber belajar sering disebut juga sebagai media center, yaitu diartikan sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan berbagai media pembelajaran. Pusat sumber belajar ini juga dirancang untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa atau peserta didik, baik secara individual maupun kelompok atau dosen, untuk memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Dengan demikian, kebutuhan akan sumber belajar dalam proses pembelajaran bisa terpenuhi dengan adanya pusat sumber belajar ini. Selanjutnya ada tujuan pusat
sumber belajar di perguruan tinggi. Secara umum, pusat sumber belajar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien kegiatan proses belajar mengajar melalui pengembangan sistem pembelajaran. Hal ini dilaksanakan dengan menyediakan berbagai macam pilihan untuk menunjang kegiatan kelas tradisional dan untuk mendorong penggunaan cara-cara yang baru atau non-tradisional yang paling sesuai untuk mencapai tujuan program akademis dan kewajiban-kewajiban institusional yang dirancang sebagainya. Selain itu, ada secara khusus pusat sumber belajar yang bertujuan untuk mempunyai peran yang cukup menentukan di dalam meningkatkan efektivitas dan efisien proses pembelajaran. Dengan demikian, dari awal hendaklah selalu kita sadari bahwa sumber belajar bukan semata-mata suatu tempat ataupun gudang penyimpanan berbagai macam peralatan dan bahan pengajaran. Selanjutnya, ada fungsi utama sumber belajar di perguruan tinggi. Yang pertama ini ada fungsi pengembangan sistem instruksional. Fungsi ini menolong jurusan atau departemen dan staf kegiatan mengajar secara individual di dalam pembuatan rancangan desain dan pemilihan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien proses belajar dan mengajar yang meliputi perancangan kurikulum, identifikasi pilihan program pembelajaran, seleksi peralatan dan bahan, perkiraan biaya, pelatihan bagi tenaga pengajar, perencanaan program, prosedur evaluasi, dan revisi program. Yang kedua ini ada fungsi informasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, orang sering memerlukan informasi, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan usahanya. Ada beberapa macam sumber informasi, seperti pusat komputer, bahan bacaan, televisi, radio, perorangan, lembaga, dan lain-lainnya. Jika informasi yang digunakan hanya sedikit dan yang memerlukan juga sedikit, maka informasi dapat disimpan dalam satu file. Jika yang memerlukan lebih banyak, maka perlu dibentuk perpustakaan lengkap dengan katalognya. Bahkan jika lebih banyak lagi, harus menggunakan database komputer. Yang ketiga ada fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf pengajar dan pelajaran yang meliputi sistem penggunaan media untuk kelompok besar, sistem penggunaan media untuk kelompok kecil, fasilitas dan program belajar sendiri atau individual, pelayanan perpustakaan media atau bahan pengajaran, pelayanan pemeliharaan dan peminjaman sirkulasi, serta pelayanan pembelian bahan-bahan dan peralatan. Yang keempat ada fungsi produksi. Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi dan bahan pelajaran yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial, yaitu meliputi penyimpanan karya seni asli untuk tujuan pembelajaran, produktivitas transparan untuk OHP, produksi fotografi untuk presentasi, pelayanan reproduksi fotografi, pemrograman, pengeditan, dan reproduksi rekaman, serta pemrograman, pemeliharaan, dan pengembangan sistem radio dan televisi di kampus. Yang kelima ada fungsi administratif. Fungsi ini juga berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Fungsi ini berhubungan dengan semua segi program yang dilaksanakan dan akan melibatkan semua staf dan pemakaian dengan cara-cara yang sesuai, yang meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama ada supervisi personalia untuk media, terus pengembangan koleksi media untuk program pembelajaran. Yang ketiga ada pengembangan
spesifikasi pendidikan untuk fasilitas baru. Yang keempat ada pengembangan sistem manajemen peminjaman atau sirkulasi. Yang kelima ada pemeliharaan kelangsungan pelayanan produktivitas bahan pembelajaran. Dan yang terakhir ada penyediaan pelayanan untuk pemeliharaan bahan peralatan dan fasilitas. Selanjutnya ada pengembangan pusat sumber belajar di perguruan tinggi. Strategi pengembangan PSB ini dilaksanakan secara bertahap. Yang pertama ada melakukan analisis kebutuhan dan studi kelayakan PSB di satuan pendidikan. Pengembangan PSB ini diawali dengan kegiatan analisis kebutuhan yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan berbagai teknik pengumpulan data berbagai sumber informasi untuk mengetahui kesenjangan antara keadaan yang seharusnya terjadi dengan keadaan yang senyatanya terjadi. Yang kedua ada pengembangan sarana fisik PSB berdasarkan fungsi-fungsi yang akan dikembangkan. Pengalaman menunjukkan banyak pusat sumber belajar yang sudah berdiri lambat laun mengalami kemunduran dikarenakan semata-mata kurangnya perawatan dan upaya untuk memperbarui sarana dan prasarana yang dimiliki. Oleh karena itu, ada baiknya dalam mengembangkan PSB perlu diperhatikan dalam hal-hal berikut. Yang pertama ada mengembangkan sarana dan fasilitas PSB yang diprioritaskan kepada 5 fungsi yang ada di PSB. Yang kedua, mengembangkan sarana dan fasilitas PSB tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian tujuan, tetapi juga untuk pencapaian benefit. Selanjutnya, mengembangkan sarana dan fasilitas PSB yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, ada pengembangan program-program PSB yang berorientasi pada pencapaian tujuan sosial dan benefit. Nah, identifikasi terhadap kebutuhan SDM, program dan sarana penunjang PSB ini mengacu kepada 5 bidang yang ada di dalam PSB. Identifikasi sengaja difokuskan pada standar kebutuhan minimal masing-masing bidang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa untuk mengembangkan suatu PSB dapat dilakukan secara bertahap dengan SDM, program dan sarana yang terbatas. Sehingga dalam setiap satuan pendidikan dapat dengan segera mewujudkan PSB ditempatkan di masing-masing tempat sebagai contoh untuk mengoperasikan kegiatan PSB agar dapat pencapaian tujuan yang diharapkan. Minimal diperlukan SDM profesional dengan kualitas tertentu, yaitu media profesional, institusional, desainer. Selanjutnya ada pengelolaan pusat sumber belajar di perguruan tinggi. Yang pertama ada prinsip pengelolaan pusat informasi. Prinsip pengelolaan yaitu sebagai berikut. Laporan-laporan yang diterima dikirim ke unit fasilitas yang menggunakan sistem komputer dalam mengadakan persiapan untuk penerbitannya, sehingga data dikirim ke unit reproduktif dokumen untuk dibuat mikrofilm yang selanjutnya dikirim ke pusat-pusat referensi tiap fakultas dan sebagian lagi dicetak di percetakan universitas. Yang kedua ada prinsip pengelolaan pelayanan. Unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya pelayanan PSB ini antara lain koleksi, fasilitas, pelayanan, pemakaian. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan pengembangan instruksional. Fungsi PSB sebagai pengembangan bahan instruksional secara umum adalah menolong jurusan staf pengajar secara individual di dalam membuat rancangan dan pemilihan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien proses belajar mengajar. Yang tadi meliputi pengembangan instruksional yang bekerja di PSB ini hendaknya
memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan dan telah memperoleh pendidikan dan latihan khusus, memiliki pengalaman yang cukup, pengetahuan yang luas, penampilan yang meyakinkan dan menguasai bidang evaluasi. Apabila dirinci secara garis besar, kompetensi yang harus dimiliki oleh pengembangan instruksional antara lain adalah memilih proyek pengembangan instruksional, menggali analisis kebutuhan, merencanakan, menspesifikasi strategi, sampai memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan pengembangan instruksional. Dan yang terakhir ada prinsip pengelolaan produksi. Fungsi produksi berkaitan dengan penyediaan materi instruksional yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial, yang meliputi penyiapan karya seni asli, produktivitas transparan, pelayanan reproduksi, pemrograman, pengeditan dan reproduksi rekaman pita suara, serta programan pemeliharaan dan pengembangan sistem televisi kampus. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.